Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau kupas tuntas soal buah mangga nih. Ada banyak info menarik dari artikel kesehatan, resep, sampai data nutrisi yang udah kita kumpulin. Betul. Tujuannya biar kita semua jadi lebih paham soal buah tropis favorit banyak orang ini. Yap, dari manfaatnya yang mungkin mengejutkan, sampai apa aja sih yang perlu diwaspadai kalau kita makannya kebanyakan. Oke. Dan memang mangga ini lebih dari sekedar buah manis biasa ya. Kalau lihat catatan kita, ada lebih dari 20 jenis vitamin dan mineral di dalamnya. Wow, banyak juga ya. Iya, jadi sumber nutrisinya lumayan padat. Nah, ini relevan banget buat kita bahas dampaknya buat kesehatan Anda. Sip, mari kita bedah langsung nutrisinya. Data kita nyebutin, dalam satu cangkir atau sekitar 165 gram mangga, itu kalorinya di bawah 100. Rendah ya ternyata. Relatif rendah kalori, betul. Yang paling menonjol kayaknya vitamin C-nya ya, sampai 67% kebutuhan harian. Iya, tinggi banget. Selain itu ada vitamin A sekitar 10%, folat 18%, tembaga 20%. Seratnya juga lumayan, sekitar 2,6 gram. Belum lagi vitamin K, B6, E, kalium, magnesium, wah lengkap juga ya. Nah, yang menurut saya paling menarik dari semua itu adalah kandungan antioksidannya. Khususnya polifenol, namanya mangiferin. Mangiferin, kenapa itu penting? Gini, antioksidan itu kan fungsinya melindungi sel tubuh kita dari kerusakan. Kerusakan akibat radikal bebas, nah mangiferin ini salah satu antioksidan kuat yang ada di mangga. Oke, jadi antioksidan ini kayak pelindung sel gitu ya. Terus, kalau semua nutrisi tadi digabung, manfaat praktisnya buat kita apa aja? Banyak. Kalau lihat sumber kita, pertama buat pencernaan. Ada serat sama enzim amilase. Itu bantu banget melancarkan dan cegah sembelit. Oke, pencernaan lancar. Terus? Imunitas juga. Vitamin A dan C itu kan jagoan buat daya tahan tubuh lawan infeksi. Oh iya, bener. Apalagi di musim pancaroba gini ya. Betul. Terus buat jantung, ada magnesium dan kalium yang bantu jaga tekanan darah. Plus, si mangiferin tadi disebut punya potensi melindungi sel jantung. Wah, menarik. Ada lagi? Ada buat mata, lutein, zeaxanthin, sama vitamin A. Itu bagus buat penglihatan, bisa bantu lindungi dari cahaya biru juga. Tulang juga dapat manfaat dari vitamin K, bantu penyerapan kalsium. Lengkap banget ya manfaatnya. Sempat baca juga di catatan kita, ada studi awal yang kaitin mangga sama penurunan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Iya, ada studi awal ke arah sana. Kemungkinan karena vitamin C dan karotenoidnya. Tapi ini perlu diimbangi juga ya, karena mangga kan tetap punya gula alami. Nah, itu dia. Harus seimbang ya. Tapi ada satu lagi nih yang bikin penasaran. Manfaat buat kulit. Katanya mangga bagus buat kulit. Betul. Ini lagi banyak dibahas juga. Sumber kita nyebutin beberapa hal. Pertama, antioksidannya itu, si polifenol, bisa bantu lawan efek buruk sinar UV dan mungkin nunda penuaan. Oh ya? Ada buktinya? Ada studi, tapi baru pada tikus sih, yang nunjukin ekstrak mangga bisa ngurangin kerutan. Terus yang kedua, vitamin C-nya yang tinggi itu penting banget buat bikin kolagen. Kolagen. Yang bikin kulit kenyal itu? Iya, persis. Jadi bantu kulit tetap halus dan kenyal. Terus vitamin A-nya bisa bantu ngurangin produksi keratin berlebih, jadi potensial buat ngurangin jerawat. Wah, oke. Terus soal penyembuhan luka. Nah, kalau kita udah mulai bosen nih makan mangga potong gitu aja, ada ide resep apa aja di catatan kita? Ada beberapa yang seger-seger nih, kayak parfait mangga yogurt, lapis-lapis gitu sama stroberi dan madu. Kebayang segernya. Terus ada pisang penyet saus mangga. Pisangnya dimasak pakai margarin, terus disiram saus mangga kental pakai kayu manis, cengkeh, kurma. Unik nih. Wah, menarik. Yang klasik ada? Ada dong, manisan mangga muda yang direndam air garam terus dimasak gula kental itu. Sama satu lagi yang pedas seger, sambal acar mangga. Mangga mentah dicampur sambal cabai kemiri. Wih, mantep. Ini nunjukin mangga fleksibel banget ya. Bisa jadi dessert manis, bisa jadi pendamping lauk yang pedas. Betul. Dan jenis mangganya juga ngaruh ya. Arum manis, beda sama mangga Indramayu atau gedong. Kayak mangga gedong itu katanya vitamin A-nya tinggi banget. Oke. Nah, setelah semua yang enak-enak dan bermanfaat ini, kita harus realistis juga. Ada risikonya nggak sih kalau kita makan mangga kebanyakan? Pasti ada. Kuncinya kan moderasi ya. Pertama, jelas potensi naik berat badan.
Mangga matang itu kalorinya lumayan, sekitar 135 kalori per buah sedang. Dan gulanya juga cukup tinggi. Perlu diingat tuh. Terus, Masalah pencernaan. Serat bagus, tapi kalau overdosis ya bisa kembung atau malah diare. Mangga juga mengandung FODMAP, FODMAP, apa itu? itu jenis karbohidrat yang buat sebagian orang, terutama yang punya IBS atau Irritable Bowel Syndrome, agak sulit dicerna, bisa bikin gak nyaman perutnya. Oke. Dan soal gula darah, ini penting buat yang diabetes. Nah, ini penting banget. Walaupun indeks glikemik mangga itu rendah ke sedang, sekitar 51-56, tapi kalau makannya banyak, ya jumlah total gulanya tetap bisa naikin gula darah. Jadi porsi tetap harus dijaga ya. Harus. Terus ada risiko toksisitas vitamin A, tapi ini jarang banget sih, kecuali makannya bener-bener ekstrim banyaknya. Gejalanya bisa mual, sakit kepala, kulit agak kuning. Oke. Ada lagi? Satu lagi mungkin reaksi alergi atau iritasi mulut. Ada senyawa namanya urushiol di kulit sama getah mangga, buat yang sensitif bisa bikin gatel di bibir atau mulut. Oh, pantesan kadang ada yang ngerasa gatel ya. Solusinya? Biasanya cuci bersih banget sama ngupasnya agak tebel udah cukup membantu. Oke, sip. Jadi kesimpulannya nih, mangga ini emang buah super ya. Nutrisinya padat, manfaatnya banyak, dari kesehatan umum sampai kulit. Tapi, Berlebihan. Perhatikan porsi, apalagi kalau Anda punya kondisi kesehatan tertentu kayak diabetes atau IBS. setuju, moderasi adalah kunci. Nah, sebagai penutup, ada satu hal menarik lagi dari sumber kita. Senyawa bagus kayak mangiferin itu ternyata nggak cuma di daging buahnya loh, tapi juga banyak di kulit sama inti bijinya. Oh iya. Terus gimana? Ya ini jadi pemikiran aja sih, kira-kira di masa depan ada nggak ya cara aman dan bermanfaat buat manfaatin bagian-bagian mangga yang sering kita buang itu, sesuatu untuk Anda renungkan.